Gunung ini disebutkan sebagai yang tertinggi di dunia, namun tak semua orang yang bisa melihatnya. Malah, celakanya, mereka yang melihat gunung ini akan mati secara misterius. Menurut sebuah sumber yang sangat terpercaya, di wilayah perbatasan antara Tibet dan China, terdapat sebuah gunung siluman yang sangat misterius. Dikatakan misterius karena gunung ini benar-benar aneh bin ajaib. Namanya Gunung Amnemachen. Gunung yang hanya memperlihatkan diri sewaktu-waktu ini telah lama menggoda banyak kalangan untuk membuktikannya. Anehnya, gunung ini diyakini hanya akan menampakkan wujudnya kepada orang-orang tertentu saja. Konon, Amnemachen ini 1000 kali lebih tinggi dari Mount Everest, puncak tertinggi di dunia. Seperti kita ketahui, Mount Everest yang sendiri terdapat di pegunungan Himalaya, yang dianggap sebagai gunung paling tinggi di dunia. Jadi dapat dibayangkan betapa tingginya gunung Amnemachen itu. Penduduk di sekitar lereng Himalaya yang pada umumnya akan enggan untuk mempercakapkan gunung yang satu ini. Pasalnya mereka takut kualat karena Amnemachen dianggap sebagai gunung angker penebar kutukan. Mereka meyakini siapa yang sempat melihat keberadaan Amnemachen, maka tidak akan lama kemudian dia akan mengalami malapetaka yang sangat tragis. Lebih-lebih bila yang melihatnya itu adalah orang kulit putih atau orang barat. Menurut sebuah cerita, Jenderal Pereira, tentara Inggris yang sudah purnawirawan, mati mendadak tidak lama setelah dia melihat gunung Amnemachen. Dikisahkan dalam perjalanan dari Shanghai menuju Laut Kaspia, Pereira sempat singgah hingga beberapa lama di dataran Tibet. Di sini dia mendengar tentang gunung aneh Amnemachen. Karena sangat penasaran, Pereira bertekad untuk mencarinya sampai ketemu. Dia bahkan bersumpah tidak akan pulang ke negaranya sebelum membuktikan sendiri cerita kuno yang telah tumbuh secara turun-temurun itu. Setelah beberapa lama, apa yang didambakannya itu jadi kenyataan juga. Pada suatu hari, Pereira berhasil melihat gunung Amnemachen pada jarak ratusan mil dari suatu tempat yang tinggi di sebuah bukit di sekitar Himalaya. Menjulang ribuan kaki ke atas, dinding gundul sebuah gunung raksasa terlihat berselimutkan awan. Menurut catatan Pereira, gunung tersebut tampak sedemikian tinggi sehingga dalam menatapnya, Pereira seperti kehilangan nafas, sehingga dia meyakini bahwa gunung ini tingginya memang sangat sulit dibayangkan atau diukur. Apalagi sebelum melihat pemandangan ini, Pereira adalah seorang yang pernah menjelajahi banyak benua. Ia pernah menyaksikan Canadian Rockies, pernah mendaki puncak Himalaya, bahkan juga pernah menaklukkan pegunungan Andes di Amerika Selatan yang bersuhu sangat ganas itu. Namun tak ada yang membuatnya gugup sampai sedemikian rupa dan takjub luar biasa, seperti pada saat dirinya melihat Amnemachen. Bahkan dalam catatannya, Pereira memastikan bahwa itu adalah gunung yang paling hebat di antara gunung-gunung yang pernah disaksikannya. Segera melihat dengan mata kepala sendiri betapa hebatnya gunung Amnemachen, Pereira memutuskan untuk segera pulang ke Inggris dan kemudian berencana menyelenggarakan suatu ekspedisi sendiri. Dia sudah begitu gembira dengan harapan akan dapat bermasyhur dengan penemuan terbesar dalam abad ini, sehingga sama sekali melupakan peringatan penduduk setempat tentang kutukan gunung siluman itu. Sebelum terbang ke Inggris, persisnya tatkala Pereira tiba di sebuah dusun yang terletak di perbatasan Tibet dan Cina, berjumpalah Pereira dengan pengelana tersohor dari Amerika, Joseph Rock. Diutarakannya kepada Rock tentang apa yang telah disaksikannya itu. Mendengar cerita Pereira yang tampak sangat bombastis, orang Amerika tersebut tidak percaya. Barulah setelah lama berbincang tentang masalah itu,
dan Perira bersumpah tentang apa yang telah disaksikannya. Akhirnya Rock yakin bahwa Perira memang telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Pada keesokan paginya, Perira bertolak menuju daerah pantai dalam perjalanan pulangnya. Namun kemudian datanglah musibah itu beberapa jam setelah meninggalkan wilayah Tibet dan bersama rombongan pedagang menempuh perjalanan di negeri Cina. Perira mendadak meninggal dunia. Dia terjungkal jatuh dari atas kudanya dan kedua tangannya menekan dada pada arah jantungnya. Sekonyong-konyong dia berpaling ke belakang dan memandang ke arah Tibet, kemudian sekarat dan mati. Apakah kutukan gunung Amnemachen yang menewaskannya? Tentu saja begitulah pendapat orang-orang Tibet dan China. Para saudagar yang mendengar bahwa Perira pernah menyaksikan gunung itu, tak seorang pun yang mau menjamah tubuhnya karena membiarkan saja mayatnya tergeletak di situ dan selanjutnya melaporkan kematiannya kepada seorang penginjil Inggris yang kemudian mengusahakan pemakaman Jenderal Perira. Setiap orang yang kenal dengan jenderal pensiunan Inggris itu merasa heran dengan kematiannya yang disebabkan oleh penyakit jantung. Soalnya pada masa hidupnya, Perira selalu sehat dan penuh gairah. Tatkala memulai perjalanannya yang jauh, dia baru saja melampaui usia 40 tahun. Tak seorang pun di antara mereka yang mempercayai bahwa Perira mati terbunuh oleh suatu kutukan. Juga tak seorang pun orang di luar Tibet dan Cina yang percaya pada dongeng mengenai gunung angker itu. Sampai kemudian dalam Perang Dunia Kedua disebutkan ada beberapa pilot pesawat tempur yang telah melihat gunung tersebut. Dalam laporan itu dikatakan bahwa nyaris menabrak sebuah gunung misterius yang berada di perbatasan antara Tibet dan Cina. Untungnya mereka dapat menghindarkan pesawatnya sehingga kecelakaan bisa terelakkan. Mereka heran sekali menghadapi hal itu, sebab meteran penunjuk ketinggian terbang di pesawat menunjukkan angka lebih dari 30.000 kaki, hampir 1.000 kaki lebih tinggi dari puncak Mount Everest. Beberapa tahun seusai Perang Dunia, seorang wartawan Amerika yang tertarik oleh kisah perjalanan Perira dan penemuannya yang ajaib itu coba melakukan pencarian terhadap gunung maha tinggi seperti yang ditulis sang jenderal dalam catatannya. Beberapa lama kemudian, dia mengatakan bahwa dia pun sudah berhasil menyaksikan gunung Amnemachen dengan mata kepalanya sendiri. Sayangnya, peralatan-peralatan ilmiah untuk mengukur ketinggian gunung yang dimiliki oleh si wartawan telah rusak karena perlakuan kasar orang-orang pribumi yang membawanya, juga akibat berbulan-bulan diangkut di atas kuda melalui daerah-daerah yang masih liar dan ganas. Terdapat 3 orang kulit putih dalam ekspedisi itu. Salah seorang tewas akibat musibah tanah longsor beberapa hari setelah mereka menyaksikan Amnemachen. Yang kedua mati di Peking setelah terserang penyakit tipes. Adapun si wartawan sendiri tewas tenggelam beberapa bulan setelah menyaksikan gunung yang didambakannya itu. Benarkah kutukan Amnemachen yang telah membunuh mereka? Yang dapat dipastikan adalah bahwa tak seorang pun orang kulit putih yang menyatakan telah melihat gunung siluman itu yang dapat hidup lebih lama. Mungkin juga benar kepercayaan mistis orang Tibet bahwa siapapun yang melihat gunung itu maka matilah sebagai tuntutannya.